Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru penggerak, Bergerak, bergerak. menggerakkan. Perkenalkan, kami dari CGT Angkatan 10 Kota Makassar. Dan saya sendiri, Salmawati Syam dari SD Negeri Labuan Bajo 1. saya Musakir dari SMP YP PGRI 4 Kota Makassar. Dan saya Mahathir dari SD Negeri Labuan Bajo 2 Kota Makassar. Kami akan melakukan kegiatan coaching observasi, supervisi akademik, dan masing-masing bertindak sebagai pengamat atau observer. Yang kedua bertindak sebagai coach, dan yang ketiga bertindak sebagai coachee. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Iya, Pak. Ya, jadi Alhamdulillah. begini Bu, sebentar saya akan berperan sebagai pengamat atau observasi dalam kegiatan percakapan coaching Ibu nanti. Iya. Namun sebelumnya melakukan kegiatan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebentar untuk mengobservasi Ibu nantinya. Iya, Pak, siap. Jadi yang pertama adalah saya berharap sebentar dalam percakapan coaching yang Ibu lakukan memiliki kompetensi inti coaching, di mana yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu. Kemudian yang kedua dalam percakapan coaching nantinya tentu mengikuti alur tirta ya. Tirta dalam artian yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, jangan lupa dalam menyelesaikan melakukan percakapan coaching nanti Ibu memiliki prinsip coaching itu sendiri, di mana kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi yang dimiliki coach Ibu. Iya. Sampai di sini barangkali sudah bisa dipahami Bu? Ya, alhamdulillah sudah bisa dipahami, Pak. Ya. Nah, selanjutnya Ibu, sebelum kita lanjut ke kegiatan percakapan coaching nantinya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh Bu? Ya, silahkan, Pak. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Oke, baik, Pak. Di sini ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang itu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuhnya, Pak. Kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Nah, secara spesifik dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kalau secara spesifik, Pak, ya, rencananya itu saya akan mengembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, seperti apa indikator pencapaian yang Ibu harapkan nanti setelah melakukan percakapan dengan coach Ibu? Adapun harapan saya, Pak, ya, setelah melakukan coaching terhadap coach saya itu, saya ingin dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, ataupun mungkin bisa bagaimana cara dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam. Oke, baik Bu. Jadi saya kira cukup 3 pertanyaan saja yang saya ajukan. Selanjutnya Ibu bisa melakukan kegiatan percakapan coaching. Semoga apa yang Ibu rencanakan terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya bisa terlaksana dengan baik. Ya, insya Allah, Pak. Oke, silahkan Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
Alhamdulillah sehat sih Bu Salma. Sehat Cuman Pak? ya agak sedikit stres lah Bu Salma. Pantas, saya lihat dari tadi hari ini kelihatannya Bapak kurang bersemangat dan Ya. tidak seceria biasanya nih Pak ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah Pak? Aduh. Ada banget Bu Salma. Oh, ada banget ya. Iya. Ini Bu Salma, ada guru mata pelajaran yang mengadu ke saya Iya. bahwa ada 4 orang anak wali saya bermasalah nilainya. Bahkan ada beberapa orang yang memang hanya satu tugas masuk dalam satu semester ini. Dah. Nah, yang bikin pusing saya karena saya sudah coba hubungi anaknya, tidak aktif. Saya hubungi orang tuanya juga, responnya tidak sesuai harapan. Karena orang tuanya menganggap bahwa gurunya harus bekerja maksimal. Oh, begitu Pak. Karena orang tua di rumah itu juga susah mengatur anaknya. Nah, bagaimana kira-kira solusinya nih Bu Salma? Oh iya. Saya bingung ini. Oke, baik Pak. Jadi hari ini Bapak sedikit dibingungkan ya Ya, antara guru mata pelajarannya yang tidak memberikan nilai karena siswa ini yang tidak merespon gurunya Pak ya. iya. Iya. Betul. Oke, baik Pak. Kira-kira apa yang ingin kita capai dari pembicaraan kita hari ini Pak? Nah, ini dia Bu Salma. Saya menemui Bu Salma dengan harapan bahwa setelah pertemuan ini selesai, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Salma. Oh iya, baik Pak ya. Oke. Semoga kita bisa memecahkan masalah Bapak hari ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, oke. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Nah, ini Masalah utamanya yang akan Bapak yang hadapi saat ini. nah, jadi saya cerita sedikit Bu Iya Salma. Pak, iya oke. Jadi kan guru mapel menyerahkan sepenuhnya ke saya Iya, untuk membantu menuntaskan nilai-nilai itu. iya, iya, iya. Dengan membawa anaknya bertemu dengan guru mapelnya. Iya, iya. Kemudian guru mapelnya akan memberikan tugas. Namun kendalanya siswanya tidak susah dihubungi atau tidak aktif nomornya. Kemudian saya coba telepon orang tuanya, responnya tidak bagus. Nah, saya berharap sih dengan bertemu dengan Bu Salma mungkin ada cara lain yang bisa saya lakukan agar masalah ini cepat teratasi Bu Salma. Oke, baik Pak ya. Nah, kalau kan Pak Musakir ini adalah wali kelas ya, Ya. tentunya Pak Musakir sedikit tahu latar belakang dari siswa Bapak sendiri ya. Betul. Nah, kalau kira-kira menurut Pak Musakir sendiri, siswa Anda itu sekarang sudah berada di skala berapa? Kalau kita beri dia nilai dari rentang 1 sampai 10. Nah, ini kalau saya lihat kalau di mata pelajaran saya bisa nilai pada rentang 5. Oh, rentang 5 ya Pak ya. Tapi kalau berdasarkan penyampaian dari guru mapel yang lain utamanya yang bermasalah, ya paling tinggi dikasih rentang 1 sampai 2 saja Bu Salma, Oh. keaktifannya di kelas. Iya, iya, iya. Cukup jauh Pak ya. Jauh sekali. Kalau menurut Pak Musakir sendiri itu harapannya terhadap siswa Bapak ini kira-kira berapa Pak? Ya saya berharap sih minimal siswanya itu bisa melewati angka 6 lah. Minimal 7. Saya pikir itu sudah standar Ya, Bu ya. Salma ya. Iya, iya. Artinya ada perubahan yang signifikan meskipun tidak banyak, Oke. tapi berbeda jauh dari standar yang diberikan oleh gurunya. Itu sudah sangat jauh saya kira Bu Salma. Kemudian saya berharap bahwa secepatnya saya bisa bertemu barangkali dengan orang tuanya, karena daripada saya bicara melalui telepon mungkin responnya kurang bagus atau mungkin kurang ada silaturahmi yang agak rentang. Iya, iya. Apakah menurut Ibu Salma boleh saya bertemu dengan orang tuanya atau bagaimana Bu Salma? Oke Pak ya.
mendengar cerita Bapak tadi itu, saya rasa ide yang Bapak ungkapkan tadi itu sudah cukup bagus Pak ya. Mungkin dengan Ya. menemui kedua orang tuanya secara langsung, Ya, mungkin kita bisa berkolaborasi antara guru dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada anaknya Pak ya. Oke Pak ya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira langkah selanjutnya yang Bapak bisa lakukan itu seperti apa Pak? saya sih punya gambaran. Sebelum saya mungkin ke rumahnya, Iya. saya sebaiknya sharing dulu dengan guru BK atau kesiswaan Bu ya. Iya, iya, iya. Kalau bisa partner, saya bersamaan guru BK dengan kesiswaan mungkin terjun langsung ke rumahnya supaya terkesan formalitasnya ada. Iya. Kalau lebih bagusnya lagi kalau misalnya ada surat dari pihak sekolah yang saya bawa ke sana barangkali Bu Salma. Iya. Dengan begitu mungkin orang tuanya bisa lebih yakin bahwa ini anaknya benar-benar dalam masalah dan perlu perhatian yang khusus untuk menyelesaikan. Perlu keterlibatan orang tua itu sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anaknya. Karena mungkin anaknya sudah terlampau stres, banyak tugas dan sebagainya. Iya, iya, bisa jadi. Anaknya berpikir sulit untuk saya selesaikan Semuanya Pak ya. semuanya. Namun dengan bertemu mungkin dengan orang tuanya, sharing, Iya. apalagi kalau anaknya bisa hadir di situ, mungkin bisa lebih diyakinkan anaknya bahwa kami pihak sekolah itu ada solusi yang diberikan. Nah itu sih yang saya rencanakan Bu Salma. Iya. Oke. Oh, jadi saat ini Pak secara tidak langsung Pak Musakir ini membutuhkan dukungan dari guru BK-nya Pak ya. Betul sekali. Nah, Bu dengan kedua orang tuanya. Salma. Ya, Oke. Kita harapkan seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari guru BK dan orang tua dari anak ini siswa ini tersebut itu bisa memberikan sedikit pencerahan Pak ya. nah, betul. Oke, kalau boleh tahu kira-kira Pak Musakir ini rencananya kapan akan kita lakukan? Saya maunya Bu Salma di minggu ini Oh iya. karena mengingat semester semakin dekat. Iya, iya. Khawatirnya si anak ini ndak naik kelas atau tidak dapat rapor. Iya, iya. Alangkah kecewanya orang tuanya kalau teman-temannya yang lain terima rapor, anaknya tidak karena Iya. hanya persoalan nilai. Nah kalau bisa minggu ini 1-2 hari ke depan sudah bisa dieksekusi Bu Salma. Oke, baik Pak ya. Jadi secepatnya Bapak akan melakukannya Pak ya. Iya. Oke, jadi pertama Bapak akan berdiskusi dengan guru BK-nya. Ya, Secepatnya juga kita akan menemui bersama kedua orang Iya, tuanya. betul. Kalau bisa anaknya hadir Pak ya, ya pada saat diusahakan. itu. Saya iya. harapannya begitu. Iya, semoga Pak ya. Ya. Jadi hari ini apa yang Bapak sudah bisa dapatkan dari pembicaraan kita ini? Ya, alhamdulillah sih dengan sharing dengan Ibu Salma, saya sedikit lebih yakin Iya. tentang langkah yang akan saya ambil. Iya. Karena sebelumnya saya ragu Bu Salma. Iya, iya. Jangan sampai saya salah langkah, Iya. imbasnya di belakang juga efeknya tidak bagus bagi saya, Iya. bagi siswa apalagi orang tua. Nah, dengan bertemu Ibu Salma alhamdulillah saya punya keyakinan yang kuat untuk melaksanakan apa yang tadi kita bicarakan. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Oke, mudah-mudahan Pak Musakir bisa secepatnya merealisasikan rencananya Pak Musakir Ya, ini amin, Bu Salma. dengan harapan bisa bertemu dengan anak-anaknya Anaknya, Pak Musakir bertemu itu orang sendiri tuanya, ya, bertemu dan anak. bisa menghadap langsung dengan wali kelasnya Ya. dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Betul sekali Bu Oke, Salma. Pak Musakir, saya rasa pembicaraan kita hari ini karena Pak Musakir sudah bisa Iya. menentukan sendiri solusi dari permasalahan Bapak itu, Ya. saya rasa cukup Pak pertemuan kita hari ini, dan saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. dan Amin, lancar, Pak, ya. amin. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Salma atas Iya, waktu dan oke, kesempatannya. iya. Oke, sama-sama Pak. Sampai Jadi, ketemu di lain waktu. Bu Iya. Salma. Terima kasih kembali Pak. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin, Iya. amin. Assalamualaikum Bu Salma. Iya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Tadi Iya. Ibu telah melakukan percakapan dengan coach Ibu Iya. yang saya mengamati sekaligus mengobservasi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan dari hasil percakapan coaching tadi yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri percakapan yang telah Ibu lakukan? Apakah ada kepuasan tersendiri atau seperti apa yang Ibu rasakan? Oke, baik Pak.
yang sudah saya laksanakan tadi Pak itu kalau kita melihat dari alur tirta itu sendiri, saya sudah melaksanakan menetapkan tujuan dari apa yang Koci akan capai sendiri Pak. Kemudian saya juga sempat menanyakan identitas dari permasalahan yang Koci itu alami, kemudian dia menjelaskan apa yang dia alami. Kemudian saya juga sempat menanyakan tentang rencana yang akan Koci lakukan terhadap permasalahan yang dihadapinya dan bentuk tanggung jawabnya terhadap permasalahan dari siswanya yang mendapat sedikit permasalahan tentang penilaiannya yang tidak bisa mendapatkan nilai dari guru bidang studinya Pak. Jadi secara garis besar ada kepuasan ya terkait dengan tujuan percakapan coaching yang Ibu tadi lakukan. Iya betul sekali Pak, karena dari hasil percakapan tadi coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Iya, baik. Iya. Saya juga ingin menyampaikan sedikit hasil observasi yang telah saya lakukan tadi selama Ibu melakukan coaching. Iya. Saya melihat bahwa percakapan yang Ibu lakukan sudah menerapkan alur percakapan tirta. Iya Pak. Mana Ibu mulai dari awal menanyakan tujuan, kemudian berlanjut mengidentifikasi dari permasalahan coach Ibu, lalu kemudian Ibu menanyakan rencana yang akan dilakukan coach untuk menyelesaikan ya. Namun terus terkait dengan tanggung jawab, Ibu juga menanyakan komitmen pelaksanaannya kapan. Iya, Pak. Jadi saya kira apa yang Ibu lakukan sudah bagus. Namun yang terpenting selanjutnya mungkin bisa bersama-sama ke depan nanti kita menanyakan sejauh mana langkah yang diambil oleh coachingnya. Oke, saya kira demikian Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak masukannya hari ini Pak. Sama-sama. Ya, semoga bisa terrealisasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah, saya senang sekali mendengar ya Pak ya. Baik Pak, jadi sebelum kita melakukan observasi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan di observasi nanti Pak ya. Oke, siap. Oke, ya. Yang ada pun yang akan saya pertanyakan ini Pak mengenai apakah sudah sesuai dengan penilaian yang akan Bapak lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Ya. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana Bapak itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya Bapak nanti. Nah yang ketiga itu, nah bagaimana kira-kira coachingnya Bapak ini dapat merespon kembali dari pertanyaan. Ya. Nah, dan tapi terlebih dahulu Bapak jangan sampai melupakan itu tentang prinsip coach ya Pak ya. Yang mana itu yang tentang kemitraan, proses kreatif, dan jangan lupa juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coachnya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak, kita mulai. Sedikit saya akan mempertanyakan kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak nanti kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Oke, terima kasih Bu Salma. Yeah. Dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nantinya, saya ingin mengembangkan kompetensi dari presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Pak ya. Oke Pak, yang kedua kira-kira kompetensi apa yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada saat observasi nanti Pak? Oke, untuk secara spesifikasi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu untuk coaching kali ini yaitu terkait tentang
mendengarkan aktif. Oh iya, Kenapa saya pilih ini? Supaya coach nantinya benar-benar merasa diperhatikan Iya. dan dibantu untuk menemukan solusi yang diharapkan. Baik sekali Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya. Indikator yang bagaimana kira-kira yang Bapak ingin kembangkan pada coach kali ini? Saya sangat ingin agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau dengan kata lain coach menemukan langkah-langkah yang diharapkan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak ya. Jadi hanya mungkin 3 pertanyaan Pak yang bisa saya ajukan di praobservasi ini. Baik. Untuk selanjutnya Bapak sudah bisa melakukan percakapan coaching dengan coach Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke Pak Mahathir, saya mendengar Pak Mahathir mencari saya, ingin menyampaikan apa Pak Mahathir? Ya Pak, kebetulan saya ketemu kemarin dengan Pak Firman Pak. Benar saya cari Bapak kemarin. Kebetulan saya punya permasalahan, bolehlah dikatakan permasalahan. Masalah apa itu Pak Mahathir? Kebetulan saya punya siswa 1 orang ini Pak, jarang masuk di kelas saya. Ya. Nah, tiba harinya untuk memberikan nilai, saya dilema berikan nilai anak ini karena tidak pernah masuk. Nah, sedangkan wali kelasnya sudah nagih saya untuk dikumpulkan nilai di PJOK-nya. Jadi seperti itu Pak. Begitu Pak ya. Iya. Terus Pak Mahathir, sebelum lanjut, apa tujuannya Pak Mahathir sharing dengan saya barangkali Pak Mahathir? Ya, tentunya saya berharap Pak, dari percakapan kita sebentar saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami sekarang. Ya Pak Mahathir ya. Jadi kalau saya mendengar tadi sekilas dari Pak Mahathir menyampaikan bahwa ada siswanya Pak Mahathir ya, yang jarang masuk ikut pelajaran olahraga, kemudian sampai pada penilaian semester nilainya tidak masuk. Ya Pak. Dan Pak Mahathir ingin memberikan nilai, khawatirnya teman-teman guru lain mengecam bahwa Pak Mahathir memberikan nilai tanpa sebuah proses Pak ya. Betul, jadi seperti itu Pak. Nah, kalau dari permasalahannya Pak Mahathir, sejauh mana Pak Mahathir bisa mengambil langkah sehingga solusinya Pak Mahathir ini teratasi Pak? Mungkin ada yang terbayang mungkin di dalam benaknya Pak Mahathir. Jadi begini Pak, sebenarnya saya juga merasa berat untuk memberikan nilai secara langsung tanpa mengikuti proses. Namun di sisi lain juga saya merasa kasihan ketika misalnya nilai teman-temannya saya sudah store ke wali kelasnya, sedangkan si anak ini tidak. Kasihan, itu yang akan menjadi penghambat naik kelas nantinya. Nah, saya juga bingung. Mau memberikan nilai nanti akan menjadi sorotan bagi teman-temannya ketika memberikan nilai tanpa mengikuti proses pembelajaran, kemudian tugas-tugasnya pun tidak ada yang masuk. Lantas saya pernah berinisiatif untuk mencari tahu kenapa si anak ini jarang masuk di kelas saya. Nah, salah satu temannya bercerita menyampaikan ke saya bahwa alasannya karena tidak punya baju, dan memang benar pada saat di awal pertemuan di pembelajaran saya memang menyampaikan bahwa setiap proses pembelajaran PJOK itu wajib menggunakan pakaian seragam olahraga. Meskipun kalau misalnya tidak mempunyai seragam olahraga yang dari sekolah,
boleh menggantinya dengan pakaian training lainnya yang sifatnya betul. bukan berbahan kaku atau seperti jeans. Jadi seperti itu Pak. Nah itu bagus sekali tuh Pak Mahathir ya. Jadi Pak Mahathir sebenarnya sudah memberikan solusi ke anaknya supaya tidak terpaku pada pakaian olahraganya, karena pakaian olahraga ini tidak dimiliki oleh si anak karena orang tuanya tidak mampu membeli. Nah Pak Mahathir sudah memberikan kebijakan boleh menggunakan pakaian berbahan kaos, tidak mesti ini, tapi juga tetap tidak masuk. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak Mahathir, langkah apa yang Pak Mahathir sudah lakukan untuk menangani hal tersebut? Kemarin saya sempat bertanya ke temannya, karena ini saya dalam kondisi didesak juga oleh wali kelasnya. Saya sempat bertanya ke teman-temannya keberadaan si anak ini. Nah, khusus di mata pelajaran saya memang jarang masuk. Saya kemudian menyingkrongkan betul mungkin yang disampaikan oleh temannya bahwa alasannya tidak memiliki baju sehingga tidak masuk. Nah, saya berinisiatif untuk mencari tahu keberadaannya supaya saya ingin memberikan tugas. Nah, itulah yang menjadi kejanggalan buat saya. Teman-temannya pun tidak ada yang tahu rumahnya. Kemudian si anak ini juga tidak punya kontak, ya, nomor HP-nya. Itulah yang kadang saya bingung. Bagaimana caranya saya mau berikan nilai ketemui anak tersebut. Iya ya Pak Mahathir ya. Jadi Pak Mahathir sebenarnya sudah memiliki inisiatif ya. Sudah memiliki inisiatif. Cuma kalau saya boleh melihat kendalanya Pak Mahathir tidak bisa menghubungi anaknya. Iya betul Pak. Nah ketika Pak Mahathir sudah mencoba menelpon, bertanya ke temannya, terus tidak juga mendapatkan solusi, kira-kira hal apa lagi yang bisa Pak Mahathir lakukan selain yang tadi Pak? Saya barangkali bisa bertanya lagi ke temannya yang lain, mungkin di kelas lain, ataukah bertanya langsung ke wali kelasnya, barangkali siapa tahu punya kontaknya. Nah, jadi seperti itu Pak. Saya kira itu usul yang bagus Pak. Bisa saja ada tetangganya atau wali kelasnya menyimpang kontak atau mengetahui minimal rumahnya. Nah, kira-kira kalau Pak Mahathir mendapatkan kontaknya atau setidaknya mendapatkan alamat lengkapnya, apa yang Pak Mahathir akan lakukan dengan itu? Mungkin kalau saya sudah dapat rumahnya, ya tentunya saya mungkin akan memberikan tugas sebagai pengganti dari prosesnya itu Pak, supaya ada acuan bahwa nilai yang keluar si anak ini sudah menyelesaikan tugas. Jadi seperti itu mungkin barangkali ya. Itu mungkin jadi solusi terbaik Pak Mahathir ya. Nah jadi sepertinya begitu Pak. Dari rentetan ceritanya Pak Mahathir, saya kira Pak Mahathir sudah punya solusi yang tepat Pak Mahathir ya. Mencari tempat atau tempat tinggalnya atau kontaknya, kemudian memberikan tugas, itu salah satu solusi terbaik Pak ya. Nah kira-kira kapan Pak Mahathir bisa mulai melaksanakan itu? Kemungkinan dalam waktu dekat Pak, karena lagi-lagi ini saya sudah ditagih Pak. Jadi mungkin lusa atau besok mungkin atau lusa Pak, saya coba wali kelasnya ketemui supaya bisa secepatnya juga saya dapatkan informasi terkait posisi rumahnya di mana, sehingga tugas-tugas yang saya sudah siapkan bisa saya berikan supaya nilainya juga bisa saya berikan ke wali kelas. Iya. Jadi Pak Mahathir, ketika Pak Mahathir nih sudah berkunjung ke rumahnya memberikan tugas, dalam melaksanakan langkah-langkah itu mungkin Pak Mahathir butuh bantuan dari orang lain atau rekan atau siapa. Kalau menurut Pak Mahathir sendiri, siapa sih yang bisa membantu Pak Mahathir dalam hal ini? Mungkin wali kelasnya dan informasi teman kelas lainnya barangkali. Karena tidak menutup kemungkinan ada keluarganya yang sama-sama sekolah di tempat
mengajar saya, Pak. Oke Pak, jadi solusinya Pak Mahathir sudah dapat ya Iya, Pak. dari masalahnya, berarti Pak Mahathir sudah menemukan solusi terbaik. Nah, Pak Mahathir dalam proses sharing kali ini, apakah Pak Mahathir merasa cukup terpuaskan mendapatkan solusi, ataukah mungkin masih ada yang perlu di Pak Mahathir? Ini saya kira dalam percakapan ini saya cukup puas sudah menemukan Alhamdulillah. solusinya, yaitu dengan berkunjung ke rumahnya secara langsung lalu memberikan tugas barangkali, Pak. Nah, saya anggap pertemuan saya dengan Bapak cukup memberikan solusi. Oke, terima kasih banyak Pak Mahathir kalau begitu. Jadi saya berharap Pak Mahathir kalau selanjutnya Pak Mahathir butuh teman, butuh bantuan dan sebagainya, mungkin Pak Mahathir tidak usah sungkan-sungkan bertemu dengan saya, Pak Baik, Mahathir, ya. Pak. Terima Oke, kasih, Pak Mahathir, selamat mencoba Pak Terima Mahathir. kasih sama-sama. Iya. Baik Pak Musakir, jadi setelah saya mengamati hasil observasi yang Bapak lakukan pada hari ini itu sangat baik Pak ya. Nah, boleh saya mengajukan pertanyaan Pak? Ya, silahkan. Oh ya, baik. Nah, kira-kira dari observasi yang Bapak lakukan terhadap coachingnya Bapak ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Hal baik yang sudah Bapak lakukan? Apa ya? Saya merasa bahwa proses coaching hari ini berjalan sesuai dengan harapan, Ya. karena pada akhirnya coach saya memiliki masalah itu bisa teratasi. Beliau memiliki langkah-langkah yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke, benar sekali Pak ya. Ya. Jadi izinkan saya Pak ya menyampaikan hasil observasi seperti apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Dari hasil pengamatan saya itu betul bahwasanya Bapak sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta yang sudah direncanakan tadi, di mana Bapak itu sudah menetapkan tujuan, kemudian menanyakan identitas dari coachingnya Bapak, Ya. kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir itu sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu semua sudah Bapak lakukan, dan prinsip coachingnya pun Bapak sudah lakukan secara maksimal Pak ya. Oke. Kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya, semua sudah cukup bagus Pak. Saya rasa tinggal direalisasikan kembali Oke. apa yang Baik, sudah diobservasi tadi, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. siap Ibu. Iya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas observasinya hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak kembali. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum Pak Mahathir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musakir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Mahathir, jadi sebentar Pak Mahathir akan melakukan coaching, Iya, Pak. kemudian saya akan menjadi observer. Nah, dalam melaksanakan observer itu ada beberapa rubrik pertanyaan yang saya akan jadikan sebagai penilaian Pak ya, Pak. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan supaya Pak Mahathir tahu apa-apa saja yang saya nilai nanti ya. Yang pertama yaitu apakah dalam proses coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, apakah Pak Mahathir memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apakah coach tersebut mampu merespon dan menanggapi pertanyaan yang Pak Mahathir berikan sebagai coachnya. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip coaching itu harus terserap di dalam proses coaching itu ya. Yang pertama, kemitraan harus terjalin, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach Pak ya. Ya, Oke, sudah paham rubrik penilaiannya Pak? Iya, Pak. Oke. Baik, berikutnya Pak Mahathir sebelum melaksanakan coaching
boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Tentu saja boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Kompetensi apa saja yang Pak Mahathir ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan pada percakapan coaching nantinya, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Ya, Kemudian kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya. oke, baik Pak Mahathir. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana saja yang Pak Mahathir secara spesifikasi ingin dikembangkan dalam proses observasi? Tentunya mendengarkan secara aktif Pak, ketika coach menyampaikan permasalahan. Nah dari situ saya akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya nantinya. Oke, baik Pak. Kemudian indikator pencapaian seperti apa yang dapat membuat Pak Mahathir mengukur tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan coaching kali ini? Saya berharap setelah kegiatan coaching nanti, coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya dan Ya. menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya Pak. Oke, baik Pak ya. Mudah-mudahan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu tercapai. Kemudian indikator itu bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan Pak Mahathir. Demikian mungkin Pak Mahathir untuk pertanyaan praobservasi saya. Selanjutnya Pak Mahathir bisa langsung melaksanakan coaching dengan rekannya Pak Mahathir ya. Oke, Terima baik, kasih banyak Pak Mahathir. Sampai ketemu di proses Oke, coaching. terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bu Salma. Ya, waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik Pak. Tapi hari ini saya kurang bersemangat ini Pak. Oke, saya memang melihat Ibu beberapa hari ini kurang semangat. Kalau boleh tahu kenapa bisa Bu? Iya Pak, begini, saya itu sedikit punya masalah di kelas Pak ya, di mana siswa saya ini kebanyakan kurang fokus dalam belajarnya Pak. Jadi saya juga bingung mau mengajarnya seperti apa. Mereka semua terkadang saya menjelaskan di depan, tetapi mereka hanya bercerita juga dengan temannya. Jadi permasalahan yang Ibu alami sekarang ini terkait dengan persoalan siswa ya Bu pada saat Iya, proses Pak. Iya. pengajaran. Nah, kira-kira kalau kita kasih skor 1 sampai 10, tingkat permasalahan Ibu ini berada di angka berapa? Nah, kalau dari levelnya itu Pak ya, skornya itu kemungkinan saya berada pada posisi 3 lah Pak ya. Oh, 3. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang Ibu harapkan atau tujuan apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita nanti ke depan? Ya Pak, harapan saya sih Pak dari percakapan ini bisa mendapatkan solusi terkait dengan pembelajaran saya di kelas itu, di mana siswa saya ini ketika saya mengajar, dia seakan-akan menjelaskan juga di belakang, tidak memperhatikan saya dengan fokus. Baik. Dia hanya sibuk dengan temannya, bercerita, tanpa memperhatikan apa yang saya jelaskan di depan Pak. Oke, Seperti itu. Nah, tadi Ibu menyampaikan, saya menarik secara garis besar bahwa persoalannya siswa bercerita di belakang ketika Iya. Ibu menjelaskan itu. Iya Pak. Nah, kira-kira Ibu tahu tidak proses pembelajaran siswa Ibu bercerita di belakang, penyebabnya apa kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut pengamatan saya sendiri sih Pak, saya rasa pembelajaran saya monoton Pak ya, hanya berfokus pada diri saya sendiri, di mana saya hanya mungkin secara tidak langsung hanya mentransfer ilmu saja, tapi tidak menarik atau membuat siswa saya itu bersemangat untuk belajar, tidak menarik motivasinya agar dia bisa tertarik dengan apa yang saya ajarkan pada hari itu. Oke. Iya, Nah. karena selama ini saya hanya menggunakan mungkin hanya metode ceramah Pak yang saya gunakan. Iya. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa kurang menarik Iya. pada saat proses pembelajaran. Nah,
menurut Ibu pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa yang disukai siswa Ibu? Menurut saya sih Pak, pembelajaran yang menarik bagi saya itu di mana siswa saya itu fokus pada pembelajaran yang saya ajarkan. Dia ingin mencari tahu. Jadi bukan saya yang memberikan ilmu begitu saja, tapi dia yang berusaha untuk mencari apa yang saya sampaikan begitu Pak. Terus motivasi untuk belajarnya ada Pak. Karena selama ini mereka terkadang mungkin bosan Pak dengan apa yang saya lakukan di kelas. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Jadi Iya. Selanjutnya mungkin saya kalau boleh bertanya, kira-kira Ibu tahu tidak siswa Ibu ini dalam proses pembelajaran sehingga punya semangat yang baik atau pembelajaran dalam kelas itu aktif? Ibu tahu tidak apa yang dia butuhkan pada saat proses pembelajaran mungkin? Mungkin begini Pak ya, karena pembelajaran saya monoton itu dan tidak sesuai dengan kebutuhannya Pak ya, tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, mungkin saya bisa memeta-metakan Pak, sesuai dengan minat atau sesuai dengan kebutuhan belajarnya mungkin Pak. Mungkin siswa saya yang terlalu aktif gitu, mungkin saya bisa petakan dengan praktek-praktek mungkin Pak. Kemudian siswa saya yang mungkin bosan mendengarkan, bisa mungkin saya memperlihatkan video-video pembelajaran di depan sambil dia melihat secara visualnya saja Pak. Atau mungkin juga saya bisa menggunakan model atau metode pembelajarannya lain Pak yang bisa menarik minat belajar siswa saya itu Pak. Oke, baik. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa kurang aktif siswa, kurang terlibat siswa, barangkali bisa saya katakan seperti itu karena Ibu merasa proses pembelajarannya itu monoton karena model atau metode yang Ibu lakukan metode ceramah. Nah, tadi juga Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa langkah yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa Ibu. Nah, kalau boleh tahu langkah apa yang akan Ibu ambil? Langkah yang seperti apa dalam proses pembelajaran? Tadi juga Ibu kan menyampaikan kurangnya mungkin saya tidak memenuhi kebutuhan siswa saya. Nah, langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa Ibu ke depan? Sampai saat ini Pak ya, mungkin saya akan berusaha merefleksikan diri saya dulu Pak, dengan rekan sejawat, mungkin seperti itu. Karena terkadang mungkin saya tidak tahu kekurangan apa yang saya miliki saat ini. Jadi mungkin saya bisa merefleksikan dulu dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua mungkin refleksi pembelajaran saya di akhir pembelajaran itu dengan siswa saya sendiri. Apa yang mereka butuhkan dari saya. Kemudian yang setelah saya merefleksikan mungkin seperti itu, saya mungkin bisa menggunakan model-model atau metode-metode pembelajaran yang menarik bagi mereka. Baik. Nah, jadi mungkin yang Ibu maksud merefleksikan itu berbagi atau berdiskusi ya? Iya, berdiskusi. Ya. Nah, kira-kira rencana Ibu ini yang akan Ibu lakukan, ya? Ada kendala tidak yang akan Ibu hadapi atau adakah sesuatu yang Ibu ingin libatkan? Siapa-siapa yang Ibu ingin libatkan supaya rencana ini Ibu bisa berjalan dengan baik? Iya, baik Pak. Terkait dengan yang kendalanya mungkin itu yang pertama, kendalanya saya itu mungkin saya susah untuk mendapatkan rekan sejawat yang bisa merefleksikan saya karena melihat saat ini teman-teman pada sibuk di kelasnya masing-masing. Mungkin itu Pak. Tetapi bentuk dukungan yang saya butuhkan saat ini memang saya butuh sekali dukungan dari rekan sejawat, kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Kemudian yang kedua itu adalah peran mungkin dari orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa memberikan sedikit pemahaman tentang pentingnya belajar di sekolah, di kelas dengan baik, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di kelas. Jadi orang tua mungkin saya juga membutuhkan peran orang tua di sini. Selain daripada rekan sejawat, orang tua juga mungkin. Nah, ini kita sebentar lagi akan berada di penghujung percakapan ini.
Iya Pak. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kapan Ibu bisa lakukan rencana ini? Saya rasa secepatnya Pak ya, mengingat kalau semakin lama saya lakukan itu, maka pembelajaran itu juga siswa itu juga akan terlambat menerima pembelajarannya juga. Jadi secepatnya Pak. Nah, Kalau mungkin bisa besok atau lusa saya berdiskusi dengan teman, menemukan merefleksikan diri saya mungkin seperti itu Pak. oke, baik. Nah, ini kita sudah berada di penghujung nih, kan? Iya Pak. Menurut Ibu, dari percakapan kita di awal sampai dengan saat ini, kalau kita scoring 1 sampai 5, Ibu menemukan solusinya berada di angka berapa? Sampai saat ini setelah saya berdiskusi dengan Bapak ya, mungkin saya sudah berada di level 9 lah Pak ya. Karena saya belum menerapkannya di kelas, jadi saya mungkin 1%-nya itu 1 mungkin sampai 10 barangkali. iya, 1 sampai 10 Pak, iya. Saya berada di level 9, karena 1%-nya itu saya mau melihat nanti penerapannya di kelas seperti apa Pak ya. Terima kasih. Iya. Bu. Jadi saya sudah merasa mendengarkan percakapan Ibu, dan Ibu menyampaikan sudah menemukan solusi dari apa yang Ibu alami dan memberikan angka 9 ya. Iya Pak. Dari res. Dan saya berterima kasih Ibu telah berbagi cerita, dan saya senang sekali mendengar cerita Ibu. Kita berbagi berbagi cerita, dan selanjutnya mungkin rencana Ibu semoga berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya berterima kasih Pak, karena Bapak telah meluangkan waktunya hanya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Terima kasih atas waktunya Pak, dan mudah-mudahan dengan perbincangan ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi seperti yang saya ungkapkan tadi Pak. Baik, terima kasih. Oke Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Pak Mahathir Baik, sama-sama. atas waktu yang diluangkan dalam supervisi ini. Pak Mahathir tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan temannya, dan saya sudah memberikan penilaian observasi ya. Oke, boleh saya bertanya Pak ya sedikit? Boleh, silakan Pak. Dari coaching yang Pak Mahathir lakukan tadi, kira-kira Pak Mahathir ini ketika menilai sendiri performanya dalam kompetensi tadi itu seperti apa gambarannya Pak? Jadi saya juga sadar terkait dengan percakapan saya yang saya lakukan dengan coach tadi, bahwa alur yang saya terapkan sudah berjalan dengan baik, karena dari alur kita yang seharusnya saya lakukan sudah saya lakukan, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berbobot untuk menemukan potensi yang ada pada coach saya, lalu kemudian menanyakan komitmen rencana yang akan dilakukan ke depan. Iya. Seperti itu Pak. Betul sekali Pak Mahathir ya. Jadi saya juga menilai demikian. Jadi kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bahwasanya betul bahwa Pak Mahathir tadi melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, dan alhamdulillah sangat runtut ya. Dan kalau saya melihat Pak Mahathir sudah menguasai alur-alurnya, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan Pak Mahathir. Ini luar biasa, ini bisa menjadi bekal untuk Pak Mahathir ke depannya. Tinggal yang harapan saya berikutnya adalah bagaimana Pak Mahathir melakukan coaching ini tidak hanya sampai di sini Pak. Baik. Kalau bisa diaplikasikan terus-menerus terhadap teman-temannya yang memiliki masalah
yang memiliki problem dalam akademiknya atau bahkan dengan kehidupan sehari-harinya. Baik Pak. Oke, saya kira untuk hari ini Pak Mahathir untuk proses observasinya sudah sangat baik dan saya anggap cukup. Terima kasih banyak Pak Mahathir atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di lain waktu Pak Mahathir. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Ya, kembali. terima kasih Pak.